Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Tahun mohon izin untuk mewawancarai Dr. Wilson mengenai COVID-19. Jadi perkenalkan, nama saya Natria Sandadani, saya dari kelas 11 dan teman saya Dr. Karangmulia dari kelas 11. Saya Dira Bila Putriasari dari kelas 11. Saya Nahariza Zandarandisa dari kelas 11. Ya. Kami mau bertanya nih ya, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Ya. Terima kasih atas kedatangannya di tempat praktek kami di Klinik Siti Aminah Babatan Belingi. Saya akan mencoba menjawab apa yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi apa yang seputar dengan COVID-19 ini ya. Nah, yang memang lagi tren di waktu yang lampau sampai sekarang pun masih dikatakan sebagai wabah nasional, bahkan wabah global atau kita ngomong pandemik itu tadi. Ya, mungkin apa yang akan ditanyakan atau informasi-informasi apa yang akan ditanyakan, monggo sebisa mungkin nanti akan saya bantu untuk menjawab. Monggo. Baik, apa sih sebenarnya coronavirus atau COVID-19 itu? Ya, coronavirus atau COVID-19 itu adalah golongan virus yang memang menyerang pada tubuh. Biasanya terdapat pada hewan, tetapi di tahun 2019 itu mengena ataupun menyerang pada manusia. Biasanya terjadi gejalanya yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Bisa seperti yang sudah terjadi MERS, SARS dan sebagainya. Nah, untuk yang ini jadinya dikatakan sebagai COVID-19 itu. Kan karena sama-sama menyerang pernapasan ya, Betul. Apakah sama seperti penyakit SARS? Sebenarnya ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Kalau jenis samanya itu karena golongan virusnya memang sama, tetapi yang membedakan untuk genom yang menyerang pada COVID-19 ini yang berbeda. Gejala hampir sama, efeknya pada tubuh juga sama. Kadang memang membedakan tingkat keparahan, tingkat kematian ini yang membedakan. Kayak gitu. kira-kira tuh gejala awal yang perlu diwaspadai dari virus COVID itu apa ya? Yeah. Karena itu memang menyerang pada sistem pernapasan pada manusia. Ya, gejala awalnya seperti orang influenza. Ya, mulai dari demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hingga sesak, bahkan pada tubuh terasa lemas, hingga gangguan-gangguan pada pencernaan. Itu gejala-gejala yang lazim muncul pada tahap awal, kayak gitu. Gitu ya. Kan gini dok, biasanya itu kan orang bingung untuk membedakan antara sakit flu sama yang terinfeksi itu bagaimana dok? Betul. Karena memang sistem pernapasan influenza sendiri kan sebenarnya di tahun yang lalu, artinya itu memang suatu juga virus sama yang menyerang pada tubuh kita yang mengenai sistem pernapasan. Nah, akhirnya saat itu juga terjadi wabah yang sangat besar, wabah yang sangat berbahaya dan berdampak pada tingkat keparahan maupun kematian pada yang terkena. Nah, yang membedakan dengan COVID-19 ini nanti akan satu penyebabnya, yaitu tadi dari gen virusnya, genom virusnya yang berbeda. Yang kedua, yang membedakan nanti dari sistem pemeriksaan. Jadi kita akan, kalau tahap awal mesti orang datang dengan gangguan flu, batuk, pilek, demam, pusing dan sebagainya tadi yang saya sampaikan. Nah, kita belum bisa mendiagnosa pasti apakah itu flu biasa, apakah itu COVID-19. Nah, berikutnya standarnya dengan pemeriksaan PCR itu tadi akan dilakukan pemeriksaan dengan kita ambil dari lendir, dari nasofaring, dari hidung, dari tenggorokan, nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Itu baru nanti bisa memastikan apakah ini influenza biasa atau memang COVID-19 tadi. Tuh. Kan saya punya hewan peliharaan di rumah gitu ya dok. Mungkin apakah hewan peliharaan saya tuh bisa nggak sih dok kayak menularkan virus COVID tersebut? Ya. Pada Hal itu sebenarnya awal mula COVID itu disinyalir. Itu disebabkan oleh binatang kelelawar di daratan Cina sana. Tetapi sampai saat ini pun belum ada penelitian yang bisa memastikan penyebab utamanya dari hewan menularkan manusia atau yang lainnya. Termasuk juga pertanyaan itu tadi. Belum bisa dikatakan hewan tertular COVID dan menularkan kepada manusia. Tapi kalau untuk kasus
MERS dulu memang sudah terbukti karena MERS disebabkan oleh hewan unta berpunuk dan sebagainya, itu bisa. Tetapi kalau untuk COVID-19 ini sampai sekarang pun masih belum ada studi yang memang bisa memastikan penyebabnya atau bisa menularkan antara hewan kepada manusia. Itu karena memang ya kita tahu bahwa ini penyakit baru, memang butuh waktu untuk bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan itu tadi. Gitu. Baik, kan virus itu bisa menempel pada suatu permukaan benda. Betul. Nah, kira-kira tuh berapa sih durasi virus itu Bertahan ya. Iya. Benar memang pada kasus infeksi yang seperti ini, yang memang saluran pernapasan ini memang bisa dikatakan suatu benda, suatu bahan apapun bisa menempel, virusnya bisa menempel di situ, dan jika memang itu dipegang oleh orang lain dan itu masuk ke dalam tubuh kita, entah itu melalui mengusap hidung, mulut, mata dan sebagainya, itu bisa menularkan. Nah, bertahan lamanya berapa lama? Itu berbeda-beda. Berbedanya tergantung dari kelembapannya, permukaannya, jenis bahannya dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa lama. Contoh kalau bahan keras berapa, kalau di situ kain berapa lama, kalau untuk kertas, bolpen dan sebagainya berapa lama, itu memang belum bisa dipastikan berapa lamanya kayak gitu. Ada yang bilang 24 jam, ada yang sampai 2 hari, kadang kayak gitu. Jadi studi itu pun juga seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang belum benar-benar ini disimpulkan, memang masih jadi perdebatan ataupun memang masih berjalan untuk studinya gitu. Baik. Bagaimana sih manusia bisa terinfeksi atau tertular COVID-19 ini? Jadi gini, di saat ada orang yang sakit dan terinfeksi dari COVID-19 ini, orang itu akan, yang menyebabkan sebenarnya bukan kontak langsungnya, tetapi percikan dari bersin, dari batuk, namanya droplet itu tadi. Droplet itu tadi akan ditangkap oleh ataupun mengenai orang yang sakit, orang yang terkena tadi. Nah, itu tadi masuk ke dalam tubuhnya. Jadi bukan dari udara bebas ya. Kalau udara bebas namanya airborne. Kalau droplet itu karena percikan itu tadi. Jadi tertularnya lewat situ. Atau itu tadi bahan ataupun benda yang dipegang yang terkena droplet dari pasien yang sakit tadi, kita pegang dan kita usap di mulut, di hidung dan sebagainya, itu masuk ke dalam tubuh. Seperti itu ya. Kan pasien COVID yang terjangkit oleh COVID itu kan ada yang tidak bergejala kan? Ya, betul. Pertanyaannya itu, apakah COVID dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Ya betul, seperti itu yang tadi saya sampaikan, bahwa tubuh orang yang terinfeksi tidak semuanya terjadi gejala. Nah, tetapi dia mampu untuk menularkan selama dia ada tadi percikan cairan dari rongga mulut dan sebagainya, itu bisa menularkan. Memang orang yang terinfeksi tidak sakit, tidak merasakan gejala apapun, tapi dia bisa menularkan, dan yang ditularkan kadang malah lebih parah, kadang kayak gitu. Jadi itu yang saat ini, yang kemarin-kemarin juga sering terjadi seperti itu. Orang yang sakit didiagnosa merasa nggak ada keluhan apa-apa, di tracing tidak ada gejala apapun, tapi dia menularkan, dia bebas kemana-mana dan sebagainya. Ini yang bahaya. Akhirnya kenapa angka COVID-19 di Indonesia sangat tinggi kemarin? Ya salah satunya karena seperti itu. Orang yang terinfeksi merasa nggak ada sakit, nggak bergejala, dia tidak mengisolasi diri, dia kemana-mana, ya ke warung, sekolah, ke kantor, ya nongkrong, ke keluarganya dan sebagainya. Itu yang bisa menularkan, tetap bisa, karena itu tadi yang masalah bukan gejala tidak gejalanya, tapi percikan itu tadi yang sudah memang mengandung dari virus itu terkena orang lain itu. Jadi memang harus selalu waspada Ya kalau itu jelas, makanya terus kenapa kita harus dianjurkan selalu pakai masker, selalu cuci tangan dan sebagainya, gaya hidup berusaha untuk hidup bersih dan sebagainya itu. Nah, gimana sih dok cara mencegah penularan COVID-19? Ya itu tadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita selalu satu waspada. Orang sekeliling kita, bukannya terus kita selalu mensuudzoni ataupun mencurigai orang lain, tetapi ya, yang saya sampaikan tadi, bahwa bisa nggak orang yang nggak bergejala menularkan? Sangat bisa. Orang yang merasa nggak sakit, kita nggak waspada, oh ini teman saya sendiri udah kenal lama, dia nggak ada gejala apa-apa, tapi berkomunikasi dengan kita, kontak dengan kita, ternyata dia bawa virus.
Nah, caranya seperti apa? Yaitu tadi satu, kita jaga jarak karena jangkauan percikan tadi kurang lebih 1 meter lah ya, berarti kita harus satu jaga jarak. Kenapa? Kemarin ada istilah waspada jaga jarak, itu yang pertama. Itu yang kedua, selalu pakai masker. Kenapa? Masker melindungi hidung kita, mulut kita dari percikan itu tadi, termasuk cuci tangan, karena kita di saat kita memegang sesuatu, bersalaman, berkontak dengan benda yang memang di situ terdapat virus, kita bisa bersihkan dulu sebelum kita usap ke dalam tubuh kita. Jadi kewaspadaan itu sangat penting, termasuk juga mengurangi bepergian. Intinya mengurangi bepergian bukan bepergiannya, kontak dengan orang luarnya sebenarnya gitu. Kalau bepergian sendiri di dalam mobil sendiri ya terserah mau kemana, yang penting nggak kontak dengan orang lain. Tapi poinnya sebenarnya itu bahwa kita menghindari kontak dengan orang lain gitu tadi. Lalu di manakah saya bisa mendapatkan media edukasi dan informasi serta situasi perkembangan COVID-19? Kalau itu bisa, kalau sekarang di COVID ini kan sudah wabah nasional dan global lah kalau kita ngomong ya. Kalau informasi media dan sebagainya itu biasanya terpusat oleh di gugus tugas daerah masing-masing. Saat ini kan sudah dibentuk ya tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Ada di situ, bisa di dinas kesehatan atau di Kominfo. Kalau di tingkat kecamatan biasanya di tingkat kecamatan ada puskesmas kecamatan, itu pasti dari pemangku jabatan di daerah masing-masing itu sudah ada. Jadi kalau kita mau mencari informasi dan sebagainya saat ini insya Allah sudah mudah kok kayak gitu. Tuh ya. Baik Dok, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan selalu ya itu tadi dari apa yang saya sampaikan ini kan sebenarnya bentuk dari edukasi. Saya sebagai orang kesehatan, orang medis memberi edukasi kepada jenengan-jenengan semua, dan harapan saya satu, berguna untuk jenengan sendiri baik dari kewaspadaan terhadap COVID-19 ini maupun nanti bisa ditularkan kepada orang lain dari sisi mungkin kalau dari jenengan waspadaannya, cara mengatasinya, cara mungkin biar nggak tertular dan gimana caranya bisa hidup sehat itu tadi. Itu ya. Nah, ya semoga bermanfaat ya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.